Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Tisna. Kali ini saya akan membuat Google Sheet template, membuat surat yang kebetulan saya bekerja di sekolahan, di SD, jadi operator sekolah. Setiap hari saya membuat namanya standard instruction ya. Contohnya seperti ini ya, standard instruction. Nah, standard instruction ini adalah untuk transaksi ke bank gitu ya. Ini untuk pembelanjaan untuk bos reguler seperti itu. Ini akan menjadi file yang banyak sekali. Contohnya seperti ini. Kebayang per tahunnya akan banyak file yang si surat standar instruction itu tidak satu kali dibuat gitu, berkali-kali dibuat gitu. Ini akan membuat filenya banyak sekali seperti ini. Nah, saya mencoba untuk membuat sebuah seperti mailing, tapi base-nya dari Google Sheet. Itu contohnya seperti ini. Oke, pertama-tama kita buat dulu folder di Google Drive tentunya. Kita buat dulu folder. Setelah itu buku filenya yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, ini adalah form surat untuk pembelanjaan atau transaksi dari bos. Ini yang diperlukan untuk ke bank. Ini akan memakan waktu banyak kalau tidak seperti di mailing seperti ini ya. Kalau langkah awalnya kita buat dulu salinannya. Contohnya adalah seperti file, masuk ke file, ke buat salinan. Nah, di sini kita rename namanya SSI aja kayak gitu. Standing instruction, dibuka foldernya dan kita pilih folder yang tadi kita buat di Google Drive. Lalu buat salinan. Kenapa dibuat salinan? Ya, agar si template yang aslinya itu tidak tertimpah gitu ya oleh file yang baru. Ini tampilnya seperti ini. Kita cukup mengubah nama-nama toko atau vendor yang tempat kita bertransaksi, sekolah bertransaksi. Lalu kita isi data-datanya, data sekolahnya. Di sini ada nama sekolah, kecamatan, bla 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 bla, nama banknya apa, cabangnya apa. Setelah kita isi semua, di sini ada kabupaten atau kota kita bisa dipilih atau provinsi juga bisa dipilih. Kebetulan saya di Bandung Barat, jadi kabupatennya di sini kita ketik isi nama kepala sekolah, nik dan lain sebagainya. Setelah lengkap, nah masuk ke uraian. Keuraian di sini, contohnya seperti ini. Saya sudah kasih contoh untuk pembelanjaannya ya. Untuk isian uraiannya, untuk tanggal kita cukup di enter saja. Tanggalnya, tanggal transaksi tanggal berapa, contohnya tanggal 27 atau 26 Desember. Untuk nomor itu akan otomatis terisi ketika tanggal itu diisi. Nah, tujuan transaksinya apa? Seperti pembelanjaan siplah, transport, tarik tunai atau dan lain sebagainya. Untuk kita pembayaran siplah. Nah, di sini penting untuk nomor surat. Nomor surat itu adalah
untuk jadi acuan nanti kita pembuatan standar standing instruction-nya gitu. Jadi ketika akan membuat satu standing instruction, diusahakan nomor suratnya itu harus sama gitu. Contoh misalnya 900 bla 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 DN apa 12 2024 seperti itu. Nah, ini adalah SDN Sipla beli misalnya. Itu ini adalah nomor virtual account. Virtual account yang nanti muncul pada tab pembayaran di siplahnya tersebut. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, banknya bank apa? Ini cukup di strip aja dan nominal satu pesanan tuh berapa? Misalnya 500.000. Oke, nah ini siplahnya siplah apa? Misal Blibli, Toko Ladang, Eureka, dan lain sebagainya. Di sini saya coba Blibli. Nah, ini adalah kolom nomor pesanannya. Nomor PO adalah nomor pesanan. Biasanya kalau Blibli itu S. Oh, depannya S. Itulah. Nah, ini keterangannya adalah tujuan pembelanjaannya. Misalnya pembelian alat tulis kantor. Nah, ini vendornya dari mana? List vendor ini diisi di sheet vendor yang saya tadi sudah sediakan. Contoh misalnya di ujung utara misalnya. Oke, status ini boleh diisi atau tidak ketika misal si transaksi siplah ini sudah berhasil atau sudah selesai, saya ngasih keterangan sudah misal. Kalau belum selesai, saya kasih statusnya belum. Kalau masuk ke contoh lagi, misal tanggalnya sama, tinggal di kopas. Kalau tanggalnya sama, keterangan sama, tinggal di kopas saja. Contoh misalnya ini Ladang misalnya. Nomor virtual account-nya berapa, terus di banknya berapa, terus nominal transaksinya berapa. Nah, di sini saya kasih Toko Ladang nomor apa, nomor pesanannya berapa, kita ketikkan saja. Terus keterangannya itu pembelian habis pakai alat kebersihan contoh transaksinya misalnya di Jastor misalnya seperti itu, statusnya belum. Nah, oke. Nah, nomor surat ini yang akan menjadi keyword nanti pembuatan si form S-nya. Nah, kita cukup ganti drop down di sini yang ini yang di row 12 yang di nomor. Nah, kita cari nomor surat yang terakhir tadi kita ketik. Nah, di sini sudah muncul. Oke, bentar, nah masih memuat data untuk terbilangnya. Di sini muncul tadi pembelanjaannya apa saja. Nah, otomatis sudah ada jumlah dan terbilangnya seperti itu. Terus
titik mangsa dan juga nama kepala sekolah juga sudah otomatis muncul. Nah, ini kan cuman ada 2 row. Sebetulnya saya membuatnya adalah 20 row. Kita cukup klik di simbol yang ini ya. Di antara row ini kita klik untuk membuka seluruhnya. Kan ini kosong ya. Row ini kosong. Untuk nanti di printnya akan jadi seperti ini. Tuh, kurang menarik atau kurang rapi. Jadi solusinya kita sembunyikan row yang kosong ini. Bisa caranya dengan di blok seperti ini, lalu di klik kanan, lalu ada sembunyikan baris. Atau bisa juga kita mengklik logo di sini. Logo yang ini, logo pemerintahnya gitu. Nah, ketika ada muncul otorisasi seperti ini, kita lakukan OK. Terus masuk ke emailnya. Di sini lanjutkan, lalu klik di sini, lalu izinkan. Ini adalah karena script yang saya buat gitu memerlukan izin. Nah, setelah itu kan otomatis si row yang tadi kosong itu disembunyikan gitu ya. Untuk memukanya, untuk mengembalikan row yang tadi kosong, kita klik logo sekolah kalau saya ya. Klik logo sekolah. Itu kan membuka. Nah, ketika ini disembunyikan lagi. Nah, ketika ini langsung bisa di print. Control P saja. Ini kan akan lebih rapi. Nah, untuk pengaturannya agar tidak seperti ini, kita atur di skalanya. Skalanya kita sesuaikan dengan halaman. Contohnya seperti itu. Ini akan lebih rapi. Tinggal print saja. Nah, bagaimana kita mengubah logo yang ada di sini? Contoh misalnya, saya akan mengubah logo kali ini kan logo sekolah saya. Ini kita cukup klik kanan di logo ini, klik kanan. Lalu ada titik 3 ini, kita klik, kita ganti gambar. Jelajahi logonya di mana. Kita upload logonya. Contoh misalnya saya mau ganti logo pakai yang ini misalnya. Ketika tampil seperti ini adalah sebetulnya sisit ini dikunci. Nah, ini adalah warning apakah mau diedit atau tidak gitu. Ketika mau diedit atau mau diubah, kita klik OK. Tapi ketika tidak mau diubah, kita klik batalkan. Nah, saat ini kan kita mau mengubah si logonya tadi, jadi kita klik OK saja. Dia akan menjadi besar, Kak. Coba kita perkecil dulu. Lalu kita reload. Di reload akan muncul seperti ini. Untuk mengubah ini kan terlalu besar ya. Untuk mengubahnya kita klik kanan, kita geserkan. Nah, ini agar ngeditnya enak, kita jangan tampilkan dulu selama 5 menit misalnya. Oke. Klik kanan dulu. Ini terlalu besar gambarnya ya. Kalau bisa gambarnya itu adalah ukurannya kecil aja. Nah, ini bisa geser sini dulu. Bisa geser sini, lalu kita kecilkan. Dipas-paskan saja ya. Terus klik kanan lagi kalau mau tampilkan ini ya. Garis ini klik kanan ya. Nah, kita ubah seperti ini. Oke. Ada tampilannya tadi 100 lagi. Klik kanan lagi.
kita tempatkan di pojok kanan. Nah, diatur sedemikian. Ini akan tidak mengurangi tidak mengubah script yang ada di Google Sheet ini ya. Contohnya kita sembunyikan lagi kolom yang kosong, klik logo yang ada di sini. Untuk mengubah logo yang ini juga sama ya, diklik kanan ada di tiga ada ganti gambar seperti itu. Terus untuk mengembalikan lagi klik logo yang ini, klik kiri, oke, nanti akan muncul itu. Untuk mengubah, nah misalnya mau SI yang berbeda, kita ganti nomor suratnya, akan otomatis ininya menyesuaikan, terbilang sama totalnya menyesuaikan, seperti itu. Di sini juga ada buku kasnya. Ini adalah rangkuman dari uraian yang ini. Ini ada dirangkuman di buku kas ini seperti itu. Rekap itu ketika misal bulan tahun 2024 ketika di bulan Januari itu apa saja daftaran per bulannya apa saja gitu, pembelanjaan berapa apa saja. Nah di sini juga di dashboard ada tampilan infografi sedikit, infografi dari total transaksi yang terjadi di sekolah atau di instansi seperti itu. Nah, ini di tahun 2025 masih ada transaksi yang belum selesai. Kita coba lihat di uraiannya apa yang belum selesai. Nah, ini 2025 belum selesai. Nah, yang ini. Ketika ini kita klik sudah selesai, maka di dashboardnya tidak akan muncul. Nah, seperti itu. Oke. Ketika kita akan menghapus uraian di sini, tadi kan saya sudah kasih contoh ini ya, yang hijau-hijau ini. Ini adalah contoh dari saya. Oh iya, catatan penting lagi. Ini penting untuk mencatat semua transaksi pemasukan dan juga pengeluarannya seperti itu. Misal bos salurnya kita juga masukkan. Contoh misal di sekolah saya bosnya jumlahnya sekian. Nah, di vendor atau di kolom K ini tulisnya bos salur seperti itu, dan di vendornya bos salur juga, dan di statusnya kita pilih yang salur seperti itu. Kita catat masuknya uang berapa supaya apa tercatat di dashboard ini adalah saldo banknya. Nanti muncul saldo banknya berapa tuh. Jadi ini akan otomatis berkurang sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh sekolah. Kembali lagi ke uraian. Contoh kita akan menghapus di row 6 sampai row ke 18. Catatannya diusahakan tidak boleh menghapus dengan cara seperti ini. Di blok dari sini sampai 18, terus klik kanan hapus, ini tidak boleh ya. Ini akan merusak si rumus yang ada gitu. Kita klik aja di bagian tanggal di row B6, di sel B6 sampai O18 seperti itu. Kita blok, lalu kita delete saja, dihapus. Nah, ini kan ada gap antara bos tahap 1 sampai ini. Ini ada gap.
Baris yang kosong ini kita urutkan saja sesuai tanggal. Kita klik di sini, urutkan A ke Z. Nah, akan muncul warning seperti ini. Kita klik OK saja. Otomatis si yang tadi transaksi di bawah akan menjadi ke atas tanpa merusak rumus yang ada. Oke. Ini adalah otomatis si rinciannya juga jadi 0. Seperti itu. Masuk ke sini. Tidak ada pembelanjaan di tahun 2025. Ada juga di tahun 2024. Seperti itu. Saldo banknya juga muncul. Oke. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada yang butuh dengan filenya, bisa menghubungi saya via inbox. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.